Mitra bisnis viral di media mengenai aturan masuk sekolah jam 5 pagi untuk SMA dan SMK yang diputuskan oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT mengaku kebijakan itu dilakukan untuk melatih kedisiplinan para pelajar. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan psikolog klinis dan co-founder Ohana Space, Kantiana Taslim. Mbak Kantiana, bagaimana Anda melihat kebijakan ini dari sisi psikologis anak? Jadi gini, kalau ditanya apakah maksudnya dari aturan tersebut gitu ya, dari jam 5 pagi sudah masuk sekolah, apakah berpengaruh terhadap diri siswa itu sendiri gitu ya secara psikologis? Saya rasa aturan dalam bentuk apapun gitu pasti ada pengaruhnya untuk seseorang gitu, untuk individu. Baik itu pengaruh yang memang positif maupun mungkin terkadang ada juga yang dirasakan dampak yang sebenarnya kurang baik gitu. Bagaimana jika alasan tersebut untuk melatih kedisiplinan dan menumbuhkan etos kerja? Nah, kalau misalnya tadi Mas mengatakan itu terkait etos kerja dan sebagainya gitu ya, disiplin, mungkin perlu ditindaklanjuti dan dipilih kembali kali ya, istilahnya perlu kita pelajari kembali gitu. Apakah memang etos kerja dan disiplin itu semata-mata hanya terbangun dari waktu aktivitas dan waktu masuk sekolah yang dari pagi kah gitu, tanpa ada faktor-faktor lain, atau ternyata etos kerja dan disiplin itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain juga gitu. Tidak semata-mata bangun pagi, masuk sekolah atau bekerja dari pagi, dari subuh gitu. Misalnya contoh faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi etos kerja dan disiplin adalah motivasi dari diri anak itu sendiri, baik itu motivasi internal ya kan, dari dalam dirinya maupun motivasi eksternal nih, yang mana itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya gitu. Mungkin kalau dari sisi anak bersekolah gitu ya, apakah memang lingkungan sekolah itu, kurikulum yang ada, metode pengajaran yang ada, itu mempengaruhi dia untuk meningkatkan motivasi belajarnya, misalnya kayak gitu. Nah, intinya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja dan disiplin itu banyak gitu. Saya rasa nggak cuma dari bangun pagi atau misalnya masuk sekolah yang pagi gitu. Jadi memang harus dipilih lebih lanjut gitu ya, apakah memang ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi gitu. Terus misalnya etos kerja juga kan, kalau badan kita simpelnya aja gitu ya, badan kita capek gitu ya, kita ngantuk, gimana kita bisa punya etos kerja yang baik gitu kalau dari segi fisik pun tidak memungkinkan gitu. Nah terus gini, kalau dilihat dari siswa sekolah gitu ya, ini kan di tingkat SMA, anak-anak itu sebenarnya kita lihatnya walaupun mereka sudah beranjak remaja gitu ya, transisi nih dari masa kanak-kanak ke masa dewasa nantinya gitu. Makanya mereka kita sebut berada di masa remaja. Sudah mulai bisa untuk dilatih dan dikembangkan untuk mengatur dirinya sendiri, mengorganisasi diri dan lain-lainnya itu pasti. Tapi kapasitasnya itu kan memang belum maksimal. Karena ingat, balik lagi mereka masih remaja gitu ya, yang dimana memang masih juga perlu banyak dibantu oleh lingkungan. Salah satunya misalnya lingkungan terdekat mereka adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Kalau dari lingkungan ini sendiri gitu, ketika kita mendidik dan merawat anak gitu, ini kan sebuah sistem di mana yang memang tidak terputus gitu ya, saling mempengaruhi satu sama lain nih, circle-nya gitu atau lingkarannya. Jadi kalau kita memang membuat suatu aturan, sudah pasti aturan itu tidak akan hanya mempengaruhi anak, tapi juga mempengaruhi orang-orang terdekat dan lingkungan terdekat anak. Misalnya adalah lingkungan keluarga gitu. Kita tidak bisa melupakan bahwa anak ini pastinya untuk melatih disiplin dan tanggung jawab itu kan tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, masih perlu dibantu oleh lingkungan di sekitarnya gitu. Kita nggak bisa bilang disiplin dan tanggung jawab dan etos kerja itu adalah sesuatu yang terberi gitu. Itu adalah sesuatu yang perlu untuk dilatih gitu. Nah, di mana kalau
ini aturan yang dibuat ini melibatkan sistem yang terdekat anak gitu, salah satunya adalah lingkungan keluarga yang juga mendukung perkembangan anak, berarti kan dipastikan dong untuk dia bisa misalnya sekolah dengan baik. Banyak orang tua yang mempersiapkan kebutuhan anak, misalnya bawa bekal, terus misalnya juga mengantar anak ke sekolah, atau kalaupun tidak mengantar anak sekolah, jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu seperti apa, itu kan juga diperkirakan gitu kan. Jadi jangan sampai aturan yang dibuat itu juga memberikan dampak yang tidak oke nih untuk lingkungan sekitar anak yang bisa mendukung perkembangan anak gitu. Misalnya contoh kalau anak berangkat sekolah jam 5, ibu-ibu kan suka nyiapin bekal nih. Terus mesti bangun jam berapa nih misalnya ibu-ibunya gitu kan. Jam 3 pagi gitu untuk nyiapin bekal karena misalnya anak berangkat jam 4 gitu kan. Belum lagi kalau jarak tempuhnya jauh yang misalnya itu tidak di kota gitu ya. Misalnya anak rumahnya agak di pinggiran gitu, terus harus menempuh jarak yang lumayan jauh gitu. Jadi kan hal-hal seperti itu yang dipertimbangkan gitu, kondusif nggak nih, efektif nggak nih gitu. Saya rasa itu sih. Demikian psikolog klinis dan co-founder Ohana Space, Kantiana Taslim. Saya, Anto Wijaya.